100 miliar demi Garuda. Naturalisasi kilat untuk timnas Indonesia bakal makin GG. Gengs, ada kabar heboh dari dunia sepak bola Indonesia nih. PSSI dikabarkan siap menggelontorkan dana jumbo mencapai 100 miliar rupiah buat ngebut proses naturalisasi 3 pemain keturunan demi memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Targetnya, bisa langsung dimainkan lawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 nanti. Siapa aja yang bakal dinaturalisasi? Ketum PSSI Erick Thohir udah kasih bocoran kalau ada 3 pemain keturunan yang siap membela Garuda. Mereka bakal mengisi posisi kunci di tim, kiper, gelandang, dan bek. Siapa aja mereka? Emil Audero ex-kiper Inter Milan yang sekarang main buat Palermo di Serie B Italia. Emil punya darah Indonesia dari bokapnya yang asli Mataram, NTB. Joey Plupes ex-pemain Liga Inggris yang sekarang jadi kapten klub Lommel SK di Liga Belgia. Joey ini punya darah Maluku. Dan James pemain berbakat yang saat ini bermain buat Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda. Ibunya berasal dari Surabaya. Ketiga pemain ini punya nilai pasar yang lumayan fantastis. Emil Audero bahkan dihargai sekitar 86,91 miliar rupiah. Joey Plupes sekitar 5,21 miliar rupiah dan Dean James sekitar 9,56 miliar rupiah. Wah, bisa dibilang investasi gede banget buat timnas. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir di Instagram. Termasuk dengan berusaha menambah 3 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia, yaitu Emil Audero, dan Ruben James, dan Joey Plupes selanjutnya. Kami di PSSI ingin memastikan untuk menjaga mimpi seluruh masyarakat dalam mewujudkan cita-cita timnas Indonesia tampil di pentas dunia, tutup Erick Thohir. Netizen auto heboh. Seperti biasa, kabar naturalisasi ini langsung bikin netizen Indonesia rame di media sosial. Banyak yang excited dengan tambahan tenaga baru buat timnas, tapi nggak sedikit juga yang tetap negas soal evaluasi pelatih Indra Syafri setelah kegagalannya di Piala Asia U-Strip 20 kemarin. Beberapa komentar pedas pun bertebaran tombol pecat Indra Syafri dong. Bungkus semua Pak Erick, tapi Sapri dulu yang out. Jangan lupa evaluasi U-Strip 20 juga, Pak. Emang netizen plus 62 nggak pernah kehabisan energi buat berpendapat ya. Tapi bener sih, selain naturalisasi, pembenahan tim juga tetap harus jadi prioritas. PSSI gaspol, nasib Indra Syafri di ujung tanduk. Nah, selain soal naturalisasi, PSSI juga lagi sibuk nih ngebahas masa depan Indra Syafri di timnas U-Strip 20. Erick Thohir bilang keputusan soal ini bakal diumumin setelah diskusi dengan para petinggi PSSI. Katanya sih, semua bakal ditentukan hari Minggu dalam kurung 23 Februari 2025. Jadi kita tunggu aja apakah bakal ada perubahan di kursi kepelatihan. Timnas Indonesia makin kuat atau sekadar eksperimen. Kehadiran 3 pemain naturalisasi ini jelas bikin timnas makin kuat minimal di atas kertas. Dengan tambahan pemain yang udah punya pengalaman di liga-liga top Eropa, harusnya sih kita bisa lebih bersaing di level Asia. Tapi jangan sampai naturalisasi ini cuma jadi proyek instan tanpa rencana jangka panjang. Selain mendatangkan pemain baru, pengembangan pemain lokal juga harus terus digenjot biar regenerasi tetap jalan. Kalau gini caranya, apakah ini bakal jadi langkah strategis buat Garuda terbang lebih tinggi? Atau justru hanya sekadar solusi jangka pendek? Yang jelas, duel lawan Australia dan Bahrain bakal jadi ujian pertama buat skuad baru ini. Stay tuned, guys! Kita lihat apakah langkah gila-gilaan ini bakal membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi atau cuma sensasi sesaat. Selesai sudah Indra Syafri resmi dilepas PSSI usai gagal di Piala Asia U20. Siapakah pengganti selanjutnya? Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar panas. Indra Syafri sang juru taktik timnas Indonesia U-Strip 20 resmi dilepas PSSI usai gagal membawa Garuda Nusantara melaju ke babak 8 besar Piala Asia U-Strip 20 2025. Kabar ini bikin geger pecinta bola tanah air. Gimana enggak? Indra adalah sosok yang sempat membawa timnas muda bersinar di beberapa ajang sebelumnya. Garuda Muda keok di Piala Asia U-Strip 20. Di ajang Piala Asia U-Strip 20 2025, Indonesia tergabung di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman.
Sayangnya, harapan tinggi publik terhadap Garuda Muda harus pupus setelah 3 laga yang berakhir anti klimaks. Matchday 1, Indonesia tak berdaya dan dihajar Iran 0-3. Matchday 2, Uzbekistan kembali menambah luka dengan kemenangan 3-1 atas Garuda Nusantara. Matchday 3, Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Yaman. Hasil tersebut bikin Indonesia terdampar di posisi ketiga klasemen dengan hanya 1 poin. Harapan untuk melangkah ke babak 8 besar pun kandas. PSSI tegas, Indra Syafri harus pergi. Melihat hasil buruk tersebut, PSSI langsung gerak cepat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Indra Syafri resmi dilepas dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas U-Strip 20. Erick menyebut keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi bersama Wakil Ketua Umum dan jajaran Exco PSSI. Setelah kami evaluasi bersama, kami berkeputusan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas U-Strip 20. Saya pribadi dan PSSI sangat berterima kasih atas kerja keras Coach Indra yang sudah berkontribusi dalam membangun Garuda Muda, ujar Erick Thohir. Dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu 23/2/2025. Meski demikian, Erick menegaskan bahwa hubungan antara PSSI dan Indra tetap baik. Indra pun tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, meskipun tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas U-Strip 20. Indra Syafri legowo terima keputusan. Indra Syafri sendiri nggak mengelak dari kenyataan. Sebelum keputusan ini diumumkan, ia sempat menyatakan siap bertanggung jawab atas kegagalan Indonesia di Piala Asia U-Strip 20 2025. Indra dengan kepala tegak mengakui bahwa dirinya siap dievaluasi, bahkan jika harus berakhir dengan pemecatan. Bagi saya, setelah tugas selesai, saya siap menerima segala keputusan yang diambil PSSI. Itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai pelatih, ungkap Indra sebelum keputusan resmi diumumkan. Masa depan Garuda Muda? Siapa pengganti Indra? Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bakal menggantikan Indra Syafri? PSSI memastikan mereka segera mencari sosok baru untuk mengisi kursi kepelatihan timnas U-Strip 20. Erick Thohir menegaskan bahwa regenerasi tim muda harus tetap berjalan demi memastikan masa depan timnas senior tetap bersinar. Kami akan segera mencari pengganti agar program pembinaan sepak bola usia muda yang sudah berjalan dalam 2 tahun terakhir ini tetap berkelanjutan, tambah Erick. Beberapa nama mulai dikaitkan sebagai kandidat pelatih baru, meski belum ada bocoran resmi dari PSSI. Indra Syafri pahlawan yang jatuh. Meski kini harus angkat kaki dari timnas U-Strip 20, tak bisa dipungkiri bahwa Indra Syafri punya rekam jejak cemerlang di sepak bola Indonesia. Ia sukses membawa timnas U-Strip 19 juara AFF 2 kali serta membawa timnas U-Strip 23 meraih emas SEA Games 2023. Namun, dunia sepak bola memang kejam. Saat prestasi menurun, posisi pun terancam. Kini kita tunggu langkah berikutnya dari PSSI dan siapa sosok yang bakal membawa Garuda Muda kembali terbang tinggi. Dilepasnya Indra Syafri dari kursi pelatih timnas U-Strip 20 menandai babak baru dalam sepak bola Indonesia. Kegagalan di Piala Asia U-Strip 20 2025 jadi tamparan keras bagi PSSI dan seluruh elemen sepak bola tanah air. Apakah ini langkah yang tepat? Siapa yang bakal jadi penerus Indra? Tunggu kabar selanjutnya. Satu yang pasti, sepak bola Indonesia nggak boleh berhenti di sini. Kiper mahal Emil Audero resmi gabung timnas Indonesia, duet maut dengan Maarten Paes. Nama Emil Audero Mulyadi lagi-lagi bikin heboh. Kiper keturunan Indonesia-Italia ini dikabarkan siap gabung timnas Indonesia setelah sebelumnya sempat menolak. Ex-penjaga gawang Inter Milan yang kini membela FC Como ini akhirnya membulatkan tekadnya untuk berseragam Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mengonfirmasi kabar ini. Kita tahu para pemain punya dinamika sendiri. Alhamdulillah setelah diskusi panjang, Emil Audero bersedia membela timnas Indonesia, ujar Erick Thohir Sabtu (22 Februari 2025). Siapa Emil Audero? Kiper mahal dengan sejuta pengalaman. Buat yang belum kenal, Emil Audero adalah kiper berbakat yang lahir di Mataram, NTB. Ayahnya berasal dari Indonesia, sedangkan ibunya berkewarganegaraan Italia. Meski lahir di Indonesia, Emil tumbuh besar di Ciumiana, Italia, dan mengembangkan karier sepak bolanya di negeri pizza itu. Bakatnya nggak main-main. Emil memulai karier di Akademi Juventus sebelum akhirnya masuk tim utama pada 2014.
Debutnya bersama tim senior Juventus terjadi pada musim 2016-2017. Setelah itu, ia sempat memperkuat beberapa klub Serie A sebelum akhirnya berlabuh di FC Como. Ngomongin skill, Emil jelas bukan kiper kaleng-kaleng. Situs Transfermarkt mencatat harga pasarnya mencapai 86,91 miliar rupiah. Dengan tinggi badan 192 cm dan refleks mumpuni, Emil bisa jadi tembok kokoh di bawah Mister Timnas Indonesia. Pernah berseragam Timnas Italia, kini pilih Garuda. Keputusan Emil gabung Timnas Indonesia sebenarnya cukup mengejutkan. Sebelumnya, ia sempat berharap bisa memperkuat Timnas Italia. Bahkan Emil sudah membela Gli Azzurri sejak level U-Strip 15 hingga U-Strip 21. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa Italia U-Strip 17 menjadi runner-up kejuaraan Eropa UEFA 2013. Namun hingga kini, ia belum pernah dipanggil ke Timnas Italia Senior. Dengan aturan FIFA yang memungkinkan pemain berpindah federasi jika belum membela tim senior, peluang Emil untuk memperkuat Timnas Indonesia akhirnya terbuka lebar. Gabung Timnas bakal debut di laga melawan Australia dan Bahrain. Kalau semua proses naturalisasi berjalan lancar, Emil Audero bisa langsung dimainkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain dalam laga krusial mendatang. Menarik untuk melihat bagaimana pelatih Patrick Kluivert menyusun strategi dengan dua kiper tangguh, Maarten Paes dan Emil Audero. Akankah Emil langsung jadi pilihan utama atau harus bersaing lebih dulu dengan Paes? Satu yang pasti, persaingan di bawah Mister Timnas Indonesia bakal semakin ketat dan menarik. Dengan kedalaman skuad seperti ini, Garuda punya kans lebih besar untuk berbicara banyak di level internasional. Kesimpulan, Timnas Indonesia makin gahar. Dengan hadirnya Emil Audero, kekuatan Timnas Indonesia makin solid. Duet maut Emil dan Maarten Paes bisa menjadi kunci sukses Garuda di turnamen mendatang. Kini tinggal menunggu keputusan final soal naturalisasi Emil. Jadi, siap menyambut Emil Audero dalam barisan Garuda? Stay tune buat update selanjutnya.